Oke teman-teman semua, jumpa lagi sama gue Setiawan Surya dari Wild Genetics. Nah di video kali ini gue akan membahas secara detail bagaimana kita hibernasiin pigmen kita, persiapan pigmen kita untuk hibernasi ya. Karena ini banyak banget yang minta sama gue jelasin secara detailnya nih gimana cara hibernasiin pigmen. Jadi kali ini gue bikinin, tapi sebelum itu sebelum gue mulai kita bumper dulu ya. Ya oke teman-teman, nah sebelum gue mulai langsung ke intinya, gue ingin mengingatkan dulu buat teman-teman semua yang pengen ternak pigmen, oke, untuk mengingat beberapa poin. Yang pertama, ketika kalian hibernasi pigmen kalian, ada resiko pigmen kalian meninggoy atau mati teman-teman. Oke, jadi ini ada resikonya. Lalu yang kedua, pastikan, ini yang penting, pastikan kalian sudah memikirkan nih, kalau kalian ada nggak waktunya, sanggup nggak kalian untuk merawat pigmen yang jumlahnya itu bisa ratusan sampai ribuan teman-teman. Karena sekali nelur pigmen itu bisa ratusan sampai ribuan. Jadi kalian harus pastikan dulu, kalian siap nggak, sanggup nggak merawat ratusan ribuan pigmen teman-teman. Lalu kita tanyain lagi adalah, yakin nggak kalian bisa melempar pigmen ini dengan cepat kalau kalian tidak bisa merawat dalam waktu yang lama untuk ratusan hingga ribuan pigmen ini. Oke, jangan sampai kalian sudah capek-capek ternak, melalui semua prosesnya, lalu kalian ngerasa, wah capek banget deh ternak pigmen, anakannya banyak apa segala, terus nggak bisa ngerawatnya, ujung-ujungnya malah anakannya pada mati, kan sayang. Jadi pastiin dulu ya, kalian bisa apa enggak. Oke, sekarang gue akan bahas nih cara hibernasi. Nah kalau untuk hibernasi, sebelumnya adalah yang harus gue tekankan adalah ada beberapa poin yang harus kalian lakukan atau kalian cek sebelum kalian hibernasi pigmen kalian. Yang pertama adalah usia pigmen. Usia pigmen untuk hibernasi, untuk kalian mau breeding, itu sebaiknya di usia 2 tahun minimal. Oke, kalau lebih muda resiko matinya lebih besar teman-teman. Jadi di usia 2 tahun minimal. Lalu yang kedua adalah pastikan kondisi pigmen kalian benar-benar fit, tidak ada kendala apapun. Kenapa? Karena takutnya ketika hibernasi mereka tidak kuat, ujung-ujungnya nanti pigmen kalian malah kenapa-napa, dan ujung-ujungnya pigmennya ntar mati. Itu sayang banget kan kalau kalian udah miara pigmen lama-lama, ujung-ujungnya mati teman-teman karena hibernasi. Lalu yang ketiga, ini poin sebelum kalian hibernasi, yaitu adalah pastikan kalian push makannya dulu selama 2 bulan minimal teman-teman. Jadi kasih porsi makannya yang banyak selama 2 bulan, lalu puasain selama 2 minggu. Oke, kasih makan dulu yang banyak selama 2 bulan, lalu puasain 2 minggu. Nah setelah itu baru kita masuk ke dalam tahap hibernasi. Nah gimana cara hibernasi? Yang pertama, kalau gue pribadi, gue senang pakai kontainer CB10 teman-teman. CB10 itu ya minimal lah, itu udah cocok lah buat gue. Nah di kontainer CB10 kalian masukin Eco Earth. Kalau gue biasanya pakai Eco Earth dari Zoomed karena bagus banget. Nah pastikan Eco Earth ini sudah kalian airin dulu. Jadi pertamanya Eco Earth itu, blok Eco Earthnya direndam di air sampai ngembang semua. Nah lalu Eco Earth ini kita peres pakai tangan sampai tidak ada air yang menetes, lalu masukin ke CB10 nya. Nah dimana ketinggiannya kurang lebih 10-15 cm untuk Eco Earth. Oke, balik lagi gue tekanin, ketinggiannya adalah 10-15 cm. Nah di situ nanti kalian masukin water dish juga, baru kalian masukin pigmennya. Oke,
Kalau kalian udah lakuin ini untuk hibernasinya, nah prosesnya bisa ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa pakai chiller atau showcase, atau kalau kalian pakai ruangan ber-AC teman-teman. Kalian bebas pilih mana yang buat kalian lebih simple. Dan pastikan suhunya stabil ya. Jangan pernah suhunya tidak stabil, karena ketika suhu tidak stabil, resiko bagi kodok kalian. Oke. Nah, setelah kalian masukin ke ruangan yang kalian pilih, mau itu showcase ataupun ke dalam ruangan ber-AC, suhunya tidak boleh langsung mendadak drastis turun. Nah, jadi kalau gue biasanya suhu ruangan dulu, misalkan 28, misal gue set. Hari ini gue masukin. Nah, besoknya atau lusanya perlahan gue turunin 1 derajat ke 27. Ntar beberapa hari kemudian gue turunin lagi ke 26. Terus gue turunin lagi ke 25 sampai dengan di suhu 16 derajat. Nah, biasanya ketika di suhu 20 derajat, pigmen itu sudah ngubur di dalam tanah. Dia sampai paling dasar, teman-teman. Dan biasanya dia sudah tidak keluar-keluar lagi. Nah, kalau udah suhu seperti ini, mereka sudah turun sampai dasar dan kalian sudah sampai suhu di 16, berarti hibernasi kalian sedang berjalan. Nah, tapi harus kalian bisa pantau juga bahwa ketika misalkan nih suhunya sudah di 16 tapi ternyata pigmennya muncul lagi ke daratan. Nah, kalau pigmennya muncul lagi ke daratan, ini berarti hibernasi kalian gagal atau pigmen kalian belum siap untuk dihibernasi. Saran gue adalah keluarin dari tempat hibernasi, lalu kalian rawat lagi seperti biasa dulu. Oke. Nah, kalau sudah dengan di suhu 16 dan hibernasinya sudah terjadi, dia sudah tidak keluar-keluar lagi ke daratan, dia sudah ngumpet di paling dasar dan tidak bergerak-gerak lagi, dia di situ terus. Nah, atur suhunya stabil di 16 sampai dengan 2 sampai 6 bulan. Terserah kalian mau berapa lama. Kalau gue pribadi rata-rata 4 sampai 6 bulan gue hibernasi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau sudah misalkan kalian mau 4, misalkan kalian maunya 2 bulan nih. Oke, setelah 2 bulan jangan naikin suhunya secara drastis. Tetapi balik lagi seperti yang awal, naikin suhunya secara perlahan. Oke, jadi dari 16 naikin ke 17, naikin ke 18, bertahap 2 hari atau sehari. Kalau gue biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali naikin 1 derajat, 1 derajat. Nah, ketika sudah di suhunya di 25 atau suhunya sudah di 23, gue biasanya sih di 23 sampai 25, bebas sih. Kalau gue rata-rata di 23 atau 25 itu gue sudah mulai spray lagi. Karena kan ketika kalian hibernasiin, kokopitnya kan jadi kering nih. Nah, kalau gue ketika suhu sudah mulai naik, itu udah mulai naik ke 23 atau di 25, itu gue sudah spray lagi. Jadi tidak langsung gue basahin semua, tidak langsung gue keluarin, tetapi gue spray pelan-pelan ke kokopitnya, bukan ke kodoknya, karena kodoknya kan di dasar ya. Gue spray setiap hari sampai dengan kokopitnya lama-lama kan kokopitnya basahnya makin turun. Nah, ketika dia sudah mencapai ke kodoknya, biasanya respon kodoknya dia akan bangun. Nah, biasanya itu di suhu 26 sampai 28 derajat mereka sudah bangun. Kalau kalian spray dari 23. Tapi kalau di 25 biasanya di 28 mereka baru bangun. Nah, ketika sudah bangun, jangan langsung dipindahin ke tempat yang air semua. Biarkan kandang itu dulu selama beberapa hari sampai dengan dia segar, benar-benar segar, karena kan dia akan shading dulu apa segala. Biarinin dulu aja sampai dia benar-benar segar. Water disknya jangan lupa setiap hari diganti karena itu pasti banyak kotoran di situ dan dia akan ganti kulit. Oke. Nah, kalau sudah berhasil hibernasi kalian, tahap selanjutnya adalah kasih makannya secara perlahan. Kasih size yang kecil dulu. Jangan langsung kasih makan yang banyak karena bisa kaget dan mengakibatkan pigmen kalian mati juga. Jadi kasihnya pelan-pelan, dikit-dikit dulu. Kasih kecil, hari ini, ntar 2 hari lagi kasih lagi. Nah, udah seminggu 2 minggu biasanya size gue naikin sampai dengan size yang biasanya mereka makan. Contoh misalkan gue biasa kasih makan ikan cere laut yang gede-gede 5 atau 10 misalkan. Nah, gue bisa kasih 1 dulu, 1. Ntar setelah seminggu 2 minggu nafsu makannya udah mulai balik. Nah, gue coba tes dulu. Biasaan gue kasih 10 nih, gue kasih 5 dulu. Oh, udah oke, gue naikin lagi.
sampai dengan nafsu makan yang semula. Nah, proses ini bisa makan waktu sekitar 2 sampai 4 bulan kalau gua. Tergantung packman-nya. Kalau yang respon makannya bagus dari awal dia udah kenceng banget respon makannya, biasanya langsung gua agak banyakin makannya. Nah, setelah kalian seperti itu, berarti proses hibernasi kalian selesai. Nah, untuk masuk ke kandang kawinnya gimana caranya ada di video gua sebelumnya, yang di bagaimana cara mengawinkan kodok packman. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua video tentang bagaimana cara hibernasi kodok packman ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. Dan gue ingatkan lagi sekali lagi, buat kalian yang mau coba-coba ternak, pastikan kalian memiliki waktu dan juga kemauan untuk merawat packman dalam jumlah yang sangat banyak, teman-teman. Karena apa? Kalian ngerawat mereka bukan hanya ketika mereka sudah jadi kodok. Justru krusialnya adalah ketika mereka masih di ceibong pun sudah krusial. Karena mereka kanibal. Jadi mereka butuh air yang bersih. Jadi harus kalian sering ganti airnya, kalian harus sering kasih makan. Nah, ada nggak kalian waktunya dan siap nggak kalian ngerawatnya? Nanti kendala lagi ketika sudah kaki 4, sudah naik daratan, semuanya harus dipindahin ke satu cup 1 ekor. Nah, siap nggak kalian untuk kasih makan dan ganti air setiap hari ratusan sampai ribuan ekor? Oke, itu aja video kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, see you. Bye-bye.